harus di ini tuh. Ya. Oke. Ya. Oke, Miss. Oke. Oh iya, harus di stop screen dulu. Oke, so this is it. Jadi, because, since, as, for, bisa dia diganti kata-katanya. Bisa itu namanya interchangeable. Jadi bisa diganti, bisa pakai yang mana aja. Dan biasanya kalau nanti di menulis, kita itu lebih sering memakai since, as, atau for. Karena kata because itu namanya level apa namanya intermediate kali ya, intermediate. Kalau yang since as biasa di jurnal ilmiah itu pakai since as, itu advance gitu. Jadi kita mau buat misalnya di latar belakang jurnal nih gitu ya. Jadi kita bilang the campus is very quiet since pandemic COVID-19 is happening. Kayak gitu. Nah, tapi karena kita nggak mau nggak mau buat kalimat deh, biarin aja yang ini difungsikan gitu. Ya udah diganti aja dengan kata sejenisnya. The campus is very quiet due to, misalnya due to pandemic COVID-19. Oke. Tinggal diganti aja kayak gitu. Nah, kita ke kalimat yang kalimat yang nomor ini, the campus is very quiet because pandemic COVID-19 is happening. Nah, di sini kita lihat persyaratan kalau si ini, kata kerja bantu, si is ini, ketemu dengan kata kerja utama, ini namanya main verb, atau kata kerja utama, atau kita buat di sini, main verb. Nah, kalau mereka ketemu, maka si main verb ini harus dalam bentuk verb ing. Kayak gitu. Harus dalam bentuk verb ing. Jadi nggak boleh is happen. Jadi COVID-19 is happen, nggak bisa. Harus ada ing-nya. Oke, sekarang kita ke kalimat berikutnya. Oke, gimana kalimat berikutnya, Kak? Ada yang perlu diperbaiki? She is write articles about mental health. Belum tahu apa ya salah. Oke. Jadi mengingat sebelumnya karena ada to be-nya is, ya kan Kak? Dan setelahnya itu ini ada kata kerja utama is, terus ada write, itu adalah kata kerja utama. Nah, menurut Kakak apa yang perlu ditambahin? S di write bukan ya? Iya, di write. Iya, sama seperti polanya ini. Is happening. Sama kan polanya kan? She is right. Berarti she is writing. Iya. Gitu. Jadi dia menjadi she is writing. Articles. Ini udah past articles ya. Lebih dari satu. About mental health gitu. Gitu. Nah, kalimat yang selanjutnya gimana menurut Kakak? Mental health. Yang ini. Bentar, Miss. Yang writing ini yang maksudnya kalau dalam bentuk ini apa namanya? Tensesnya dia ini ya, bukan ini yang simple atau yang ini ya, yang terjadi sekarang itu? Iya, present continuous. Present continuous. Bukan simple present ya. Oh,
Enggak, Kak. Ini kalau misalnya ada ing present continuous, yaitu subject plus to be. Nah, to be itu bisa is MR ya. Yang is MR is MR. Terus setelahnya itu kata kerja pertama, verb one. Nah, ditambahin dengan ing. Gitu. Kalau mau ditambah objek bisa, kalau tidak juga nggak apa-apa gitu. Gini dia. Jadi Kalau present. misalnya simple present-nya kayak gimana, Miss? Kalau simple present, kita buat di sini ya. Jadi dia beda kalau misalnya present continuous kan yang sedang terjadi. Ya. Tapi kalau dia present tense ya, atau simple present gitu ya, simple. Sama aja, simple present, maka dia itu subject plus verb one. Oh, nggak pakai is lagi ya? Enggak. Langsung she write? Iya, she writes, tapi ada kalanya nanti ada penambahan s dengan es. Oh. Gitu. Jadi karena dia she, berarti she writes. Oke, Miss. Iya. Nanti ini kita pelajari. Karena kita nanti mau belajar ini present continuous, simple present, terus present future, sama present perfect. Jadi nanti kita belajar dasar-dasar tenses yang sering digunakan sehari-hari kayak gitu. Tapi nggak ke-16 ya, karena ke-16-nya kalau ke-16-nya orang bule pun tidak hafal kayak gitu. Jadi kita basic-basic aja, yang penting bisa digunakan sehari-hari dan digunakan untuk menulis kayak gitu. Oke, Miss. Oke. Gimana dengan kalimat yang terakhir, Kak? Berarti yang ini he is teaching ya? Ya, betul sekali. Dia bisa he is teaching. Jadi di sini bisa dia he is teaching. He is teaching karena ada to be jadi harus ada verbing. Atau kalau bentuk presentnya he teach tambah s, es. He teaches. Gitu dia perubahannya. Oke. Oke, any question, Kak? Enggak ada, Miss. Clear ya. Oke, berarti so far nggak apa-apa ya, Kak. Next week Kakak buat 5 lagi kalimat simple. Oh iya. Nanti dari situ kita bisa belajar kayak gini kan. Jadi dari yang Kakak buat kita banyak belajar jadinya. Tadinya nggak kepikiran mau buat ini kan. Ada conjunction gitu ya. Tapi dari kalimat Kakak ternyata ada banyak hal yang kita pelajari kayak gitu. Gitu dia. Oke, clear ya, there is no question. Oke, jadi kalau dalam bahasa Inggris, in English itu, from the basic one, we need to know the structure of the sentence. Jadi untuk belajar bahasa Inggris, kita perlu tahu gimana buat kalimat kayak gitu ya. Kita udah tahu kata, dan kita ke kalimat. Dimulai dengan simple sentence yang tadi. Simple sentence. Terus ada namanya compound sentence. Terus ada yang tadi complex sentence. Oke, complex sentence. Oke. Ini masih sekilas aja. Kebetulan tadi muncul complex sentence. Simple sentence itu kalimat simple. Biasanya subjek yang sudah kita pelajari, si subjek sama si predikatnya. Nah, compound sentence itu kalau dalam bahasa Indonesia pernah dengar Kak, ini Kak, kalimat majemuk setara. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat majemuk kan lebih dari satu ya. Majemuk setara. Sedangkan kalau complex sentence itu kalimat majemuk bertingkat.
Kayak gitu dia. Pernah dengar nggak? Nah, Belum. jadi kalau compound itu intinya lebih dari satu kalimat simple. Kalau kalimat simple kan ya udah subjek predikat. Kalau Oh, iya. compound karena dia majemuk, majemuk kan lawan katanya tunggal atau single gitu. Maka dia lebih dari satu kalimat. Sama kompleks sentence juga lebih dari satu kalimat. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya nanti jenis conjunction-nya. Kayak gitu dia. Oh, Di compound itu setara dia. Contohnya sering kita dengar itu bahasa Indonesia kan, ibu memasak, ya ibu, kita balikkan aja ya, membaca koran, ayah memasak di dapur. Kita ini ya, membalikkan nilainya ya. iya. Jadi ibu yang baca koran. Selama ini ibu yang masak di dapur. Oke. Nah, jadi di sini kan dia setara tuh. Setara tugasnya sama-sama ada aktivitas. Jadi conjunction-nya adalah dan. Dan di sini antara ibu dan ayah itu setara. Nah, akan tetapi kalau misalnya di sini kita buat misalnya ayah memasak kue, ibu tidak mau makan kuenya. Nah, kuenya. Oke. Jadi di sini ada posisi yang tidak setara. Kenapa? Karena dia ada kayak pertentangan gitu. Contohnya, tetapi gitu ya. Tapi ayah memasak kue, tetapi ibu tidak mau makan kuenya. Di sini, kalau misalnya ini titik, terus kita buat gini. Gitu. Kalau misalnya ini kita hapus, tetapi ibu tidak mau makan kuenya. Ketahuan nggak konteksnya? Enggak kan? Jadi kayak ngerasa ada, kayaknya ada kurang deh kalimatnya gitu. Nah, karena tetapi ibu tidak mau makan kuenya ini adalah kalimat, namanya kalimat dependent. Kalimat yang membutuhkan kalimat lain supaya pas gitu, supaya konteksnya ketahuan. Nah, masuklah ini, ketahuan, udah cukup kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang kayak gini, cukup nggak? Cukup, ayah masak kue, udah selesai gitu. Dan ayah masak kue ini adalah kalimat independen, kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jadi, kompleks sentence itu terdiri dari satu kalimat yang bisa berdiri sendiri, satu kalimat yang tidak, yang membutuhkan kalimat lainnya. Gitu dia. Sedangkan compound sentence, kalau misalnya kita ganti koma pun ini bisa gitu. Bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Nah, bisa. Kita misalnya hilangkan ini bisa nggak? Bisa. Ibu baca koran, udah selesai informasinya gitu. Atau sebaliknya kita mau bilang ayah memasak di dapur. Selesai nggak? Ya udah infonya sekedar itu. Nah, kedua-duanya ini sama-sama kalimat yang independen, yang bisa berdiri sendiri. Maka dibilanglah dia kalimat majemuk setara, sama-sama bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang tadi majemuk bertingkat, ada yang lebih tinggi posisinya. Satu bisa berdiri sendiri, satu lagi tidak bisa. Oke. Any question, Kak? No. Oke. So we go to English. Kita masuk ke bahasa Inggrisnya, kayak gitu ya. Jadi compound sentence ini, kalau kita misalnya bahasa Inggris kan ini, my mother, contohnya my mother reads the newspaper gitu ya. And my father cooks in the kitchen. Udah jelas lah ya masak di dapur ya. Cooks aja. Oke.
Nah, inilah dia contoh conjunction yang menyatakan dia setara atau compound sentence. Sedangkan kalau misalnya kita buat ini, my father cooks. Oh, kalau masak kue kan ini ya, bakes the cake. Itu masak kue. However, nah bisa kita buat however ini sama dengan tetapi, kayak gitu ya. Tetapi, my mother, doesn't want to eat it, gitu. Jadi ini adalah kalimat compound sentence. Oke, yang ini adalah compound sentence. Sedangkan yang ini adalah complex sentence. Ditandai dengan adanya, kalau ini ada and tandanya, sedangkan ini ada tandanya however. Kayak gitu dia. Oke. Oke, berarti do you have any question, Kak? Yang ini, yang compound sentence, yang contoh selain N, yang bagaimana, Miss? Oke. Apa cuman itu ya? Oke, ada banyak. Kita masuk ke... Aku share screen lagi ya. Simple sentence. Sebelumnya kan tadi ada independent sama dependent, kalimat yang mandiri, berdiri sendiri, dan kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri kan, Kak? Nah, itu bisa kita katakan independent mandiri, sama dependent itu bergantung. Oke. Jadi dia itu ini. Jadi ada dependent clause, dia sama. Clause itu sebenarnya sama kalimat, cuman kalimat dia bisa lebih panjang. Kalau klausa, dia itu lebih pendek. Kayak gitu dia. Nah, jadi ini dia. Kita kembali dulu ke dependent sama independent clause. Nah, tadinya independent clause itu kan subjek sama verb ya, Kak. Jadi dia tidak bergantung sama kalimat manapun, dia bisa berdiri sendiri. Oke, dan ini dia. Nah, terus yang kedua, dependent clause is not a complete sentence. Dia itu butuh kalimat lain untuk melengkapi, kayak kalimat yang sebelumnya. Dia itu, nah, ini kita bagi dua. Contohnya ini, kita bagi dua. Ini kita bagi dua. Ini kenapa dia independent clause? Karena we went to the beach. Oke, kita menginformasikan aja, dia bisa berdiri sendiri. Tanpa kalimat yang sebelumnya, ini bisa berdiri sendiri. Tapi kalau ini, when we were in Toronto, ketika kami di Toronto, titik. Aneh kan jadinya kan? Nah, yang membuat dia dependent, bergantung sama yang lain, adalah kata when. Kata when ini. When ini artinya ketika. Ketika kami di Toronto, jadi kayak, berarti masih ada info lagi nih. Ketika tidak ditambah info, dia kayak nggak selesai, kayak gitu, dependent. Nah, sama dengan ini. Ini kita bagi dua. Jadi di ini dua kalimat simple. Kalimat simpelnya adalah we went to a beach, kalimat simpelnya. Dan dia independent. Sedangkan ini adalah dependent, bergantung. Dia bergantung ke kalimat sebelumnya. Kalau dia tidak bergantung, dia nggak selesai. Atau kayak merasa ada yang aneh gitu. Which was very beautiful. Kalau cuman which was very beautiful, apa yang cantik? Kayak gitu. Apa yang cantik? Nah, maka dari itu, yang membuat dia bergantung adalah which, yang. Gitu. Oke, itu dulu ya Kak. Berarti kita sudah kenal namanya independent sama dependent clause.
Itu yang pertama. Oke, selanjutnya oke. Any question, Kak? No. Oke, no. Oh, jatuh dia. Oke, nanti bisa interrupt langsung kalau misalnya ada yang ini, Kak. Oke, let's see. Nah, ini dia simple sentence tadi ya, Kak. Subject dan verb. Itu udah cukup. Christine studied. Oke, cukup dia. Nah, bisa dia double subject kayak kalimat yang Kakak buat tadi. Christine and Philip. Dia double subjeknya. Dan kata kerjanya satu, karena mereka melakukan aktivitas yang sama. Intinya kan subjek adalah siapa yang melakukan atau tentang apa dan apa yang dilakukan gitu. Terus ini dia satu subjek, single subject, double predicate. Christine studied and wrote. Gitu. Jadi ada yang double subject, single verb, ada yang single subject, double verbs. Ada nggak yang bersama-sama double? Bisa. Christine and Philip studied and wrote. Jadi subjeknya ini, predikatnya ini. Gitu dia, Kak. Oke. Nah, di sini coba kita kalimat selanjutnya. Ini kalimat yang lebih kompleks sebenarnya, tapi belum masuk pada kompleks sentence. Beda ya, Kak? Kalimat simple yang kompleks dengan kalimat kompleks. Beda ya? Nah, gini. So, ada di sini yesterday, berarti ini adalah penambahan keterangan waktu. Oke. Terus, dia di sini adalah double subject, Christine and Philip. Both ini menerangkan bahwasanya dia dua orang. Kedua-duanya Christine dan Philip, gitu ya. Nah, terus, dan dia itu double verb, studied and wrote. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah namanya complement, pelengkap dari apa yang dipelajari. Yang dipelajari adalah ini soal-soal biologi untuk ujian tengah semester, Their Biology Midterm. Ini adalah objeknya. Terus apa yang ditulis? Esai. Gitu. Esai apa? Dua dia nih. Dua dia objeknya. Esai apa? Esai untuk pelajaran bahasa Inggris. Satu objek langsung, satu objek tidak langsung. Terus ini apa? Studied hard. Ini adalah kata keterangan menerangkan cara. Cara dia belajar itu giat banget. Studied hard. Gitu. Dapat, Kak? Dapat ya? Oke. Terus di sini ada for. Ada for. Terus di sini ada for. Sama nggak sama yang tadi for di because itu? Beda. Kalau for yang di because itu berfungsi sebagai conjunction, kalau di sini dia berfungsi sebagai preposisi. Preposisi artinya dia itu menyambungkan dengan kalimat lain. Preposisi itu artinya menyambungkan kalimat sebelum dengan kalimat sesudah. Gitu. Jadi for itu bisa berfungsi sebagai conjunction, bisa berfungsi sebagai preposisi. Gitu. Jadi apakah ini kalimat simple? Yes, tapi kalimat simple yang kompleks, yang lengkap sekali. Kayak gitu. Oke. Bisa ya, Kak? Itu dia kalimat simple, udah lulus. Oke. Sekarang kita ke compound sentence. Oke, kita lihat. Nah, kalau tadi, oke. Ini ada subjek pertama, predikat pertama. Terus to Europe itu keterangan tempat, last summer keterangan waktu. Terus ada semicolon. Semicolon ini bisa sama artinya dengan kata and, dan.
Atau bisa kadang-kadang orang cuman koma aja dibuat, nggak semicolon gitu. Nah, dan dia ini setara. Lily dengan si Dan itu setara. Ini subjek kedua, terus ini predikat kedua. Dan di sini ada double predikat ya Kak untuk kalimat kedua. Found a job and stay in his hometown. Oke. Nah, apa yang menyambungkan? Apa yang menyambungkannya? Nah, disinilah kita ini. Ini Kak. Namanya coordinating conjunction. Coordinate. Jadi kalau coordinate itu kan setara ya, lurus. Koordinat, titik koordinat. Gitu. Jadi namanya coordinate conjunction. Dia disingkat dengan fun boys ini supaya singkat aja sih. Sebenarnya dia for, and, or, but, or, yet, so. Jadi biar ingat aja. Jadi dia udah dikenal dengan nama fanboys, tapi dia tuh singkatan dari for, and, nor, but, yet, so. Kayak gitu. Kalau nor itu apa ya? Kita oke. Kalau nor kita bedah satu-satu ya, Kak. Oke, satu-satu kita bedah. Kalau for ini tahu ya Kak tadi ya? Tadi udah ada for, artinya itu karena for. And dan nor itu tidak satupun. Tidak satupun. Dan biasanya nor tidak, but tetapi, or untuk pemilihan you, I or her kayak gitu ya. Terus yet itu sama artinya dengan tetapi juga. Terus so itu sehingga atau jadi. Sekarang karena oke, kita mau buat nor. Nor. Contohnya nor Sandra. Oke. Terus dia berpasangan Oke, nanti kita buat kalimatnya ya, Kak. Nor itu artinya tidak satupun. Kayak gitu. Dia, oke. Terus, misalnya tidak satupun temanku datang ke rumah gitu. Nor my friends come to my house. Kayak gitu. Oke. Terus, nah ini oke, let me bisa digeser ke bawah kah ini? Oke. Nah, ini dia yang lebih conjunction yang tingkat advance. Tingkat advance yang sering digunakan dalam tulisan akademik, jurnal internasional kayak gitu ya. Jadi namanya dibuat di sini transitional words or phrases. Oke. Nah, however ini sama dengan but artinya. Gitu, but tetapi. Therefore, oleh karena itu. Furthermore, moreover itu sama dengan dan. Oke, coba kita kelompokkan ya. Kita mau kelompokkan dulu biar gampang. Oke, contohnya however itu menunjukkan pertentangan. However sama on the other hand. Dia sama artinya. Nah, sama-sama mau bilang keduanya itu adalah but. Tapi but ini dalam konteks yang kalimat yang intermediate gitu. Nah, terus itu yang setara. Yang setara lagi, yang sama itu adalah furthermore. Furthermore. Terus ada moreover. Moreover. Terus ada nanti in addition. Nah, ini semuanya sama-sama artinya adalah and.
gitu. Cuman and kalimat yang intermediate, furthermore, moreover, in addition adalah kalimat advance. Semuanya sama-sama penambahan informasi. Kalau however, on the other hand itu adalah menunjukkan kontras ya. Kontras kayak gitu. Terus kalau for example sama for instance itu sama. Sama-sama mau kasih contoh gitu. Jadi biasanya kita bilang di tulisan for example, oke, kita ganti sekarang for instance. Gitu. Jadi lebih ilmiah dia gitu ya. Oke, terus ini therefore artinya sama dengan so. Di Fun Boys tadi ada so kan? Ya. Jadi atau oleh karena itu, nah setara dia. Oke, cuman so itu intermediate. Ini juga sama dengan so, thus. Thus itu sama dengan so. Dan biasanya dia di akhir. Kalau dalam karya ilmiah biasanya dia kita kelompokkan aja ya. Ada therefore. Oleh karena itu, kayak mau menyatakan kesimpulan dia. Mau hampir kesimpulan kayak gitu. Atau terus thus, sehingga gitu. Atau hence gitu ya. Nah, semuanya ini sama artinya seperti so. Gitu. Nah, finally juga kan dia mau menyatakan kesimpulan ya. Cuman dia lebih beda artinya. Artinya adalah pada akhirnya kayak gitu ya. Gitu. Terus accordingly, consequently itu consequently penyebabnya kayak gitu ya. Penyebabnya similarly mirip yang mirip kayak gitu. Nah, no one less ini juga menyatakan pertentangan. Seperti di sini kita tambah nevertheless. Nevertheless. Gitu dia. Oke. Itu dia. Oke. Nah, sekarang kita mau ke kompleks. Oke, ini dihapus aja ya. Ternyata dia ngikut. Oke, agak-agak banyak ya materinya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Biar pematangan di basic sentence. Nah, tadi complex sentence itu adalah independent clause sama yang dependent clause. Jadi ada ketidaksetaraan. Gitu. Nah, di sini ada dia he finishes university, terus ada koma. Kenapa dia dependent clause? Karena ada kata when. Terus ini ada team hopes to move to British Columbia. Kalaupun misalnya ini dipisahkan, ini bisa berdiri sendiri. That's why dia dikatakan adalah complex sentence. Dan ini adalah independent sentence. Oke, nah kalau mau dibalikkan bisa nggak? Bisa. Kita mau buat ini di depan, nah dipindahkan. Team hopes to move to British Columbia di depan, boleh. Terus, tapi dihilangkan komanya. Tadi kan di sini komanya ya, Kak? Di komanya, terus ini dihilangkan. Jadi when-nya di sini. When he finishes university. Oh, kita mau buat kalimat lain nih, gitu ya. Ada nggak yang bisa dia dibalikkan lagi? Bisa, ada gitu. Contohnya, I had gini, after setelah gitu ya. After I had had my dinner. Okay. He came. Sudah, setelah aku makan malam, dia datang. Yang membuat mereka tidak setara adalah kata after. Conjunction after. Nah, terus ada di sini koma. Mau dibalikkan nih? Bisa.
Jadi he came after I had my dinner. Gitu. Jadi komanya hilang. Gitu dia. Tahu kan Kak kenapa double had di sini kan? Enggak. Jadi kalau makan malam itu biasa kalau breakfast gitu ya, itu pakai have. Jadi karena dia kata benda, contohnya breakfast, Have breakfast, have lunch, lunch ya, makan siang itu lunch, terus makan malam have dinner, terus di atas makan malam ada have supper, gitu. Nah, ini semua, ini kan kata benda, breakfast, lunch, dinner, supper itu kata benda. Jadi kalau kita bilang, aku sarapan, berarti I have my breakfast every morning. Aku sarapan loh setiap pagi, kayak gitu ya, every morning. Nah, di sini I-nya itu subjek, have-nya inilah yang menjadi predikatnya. Gitu kan? Oke. Nah, sekarang kenapa dia double had? Oke. Jadi, di sini kalimatnya mau bilang, aku sudah makan malam. Aku, dan udah selesai. Aku sudah, kalau bilangnya aku sudah makan gini. I have had dinner. Itu aku sudah makan malam. Gitu, tapi barusan kayak gitu. Terus, setelah, ini kan have, ini artinya sudah. Sudah. Dan dia diikuti oleh kata kerja ketiga. Dan kata kerja ketiga, verb 3, dari have adalah had. Makanya dia jadi had dinner. Terus kenapa dia double had? Karena aku mau bilang itu udah selesai. Udah selesai, nggak terjadi lagi gitu kan. Nggak terjadi, berarti bentuk past. Nah, bentuk kedua, verb 2 dari have juga adalah had. Yang artinya adalah sudah. Dan ini artinya had dinner. Had dinner itu makan malam. Jadi kata kerja. Makan malam. Jadi aku sudah makan malam, udah berlalu gitu. I had dinner. Gitu. Complicated ya, Kak? Gimana, Kak? Belum pusing ya? Belum lah ya, gampang. Belum ya? Lumayan. Oke. Nah, itu dia. Do you have any question? Oke. Belum ya? Ya. Oke. Biasanya sih nanti saya belajar sendiri lagi sih. Baik, Kak. Oke. Nah, ini bentuk lain dari kalimat kompleks, Kak. I read the story. Nah, that you wrote, yang kamu tulis. Yang membuat dia menjadi kompleks adalah kata that. Gitu. Yang, artinya yang. Nggak apa-apa, kalau misalnya belum ngerti, nggak apa-apa, Kak. Nanti kita bertahap lagi, kita bahas lagi nanti di pertemuan berikutnya. Yang penting udah perkenalan, gitu. Nanti makin sering dibahas, makin kenal, dan semoga makin sayang. Oke. Nah, ini while ini sama dengan kata when. Ketika atau pada saat. Ketika aku di kereta. When I was on the train, ini dependent. I read the story that you wrote. Nah, ini dia
Satu independen, I read the story. Kalau nggak ada kalimat yang lain, dia berdiri sendiri nggak apa-apa. Tapi yang Iya. lain butuh dia gitu. Ada dua dependennya. Ini sama ini. Nah, nanti kalau ada menulis di IELTS, itu kita diharapkan bisa menulis kalimat simple, kan ada test writing-nya kan, Kak. Kita bisa mengkomposisikan seimbang antara simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Nah, di situ ketika banyak complex sentence, berarti kita sudah advance dalam menulis. Gitu. Jadi nilainya akan dekat dengan expert user band 9, kayak gitu. Itu kalau masalah jenis kalimat, kan masih ada aspek lain dalam writing kan, gimana teknik menulis grafik, tabel, kayak gitu kan ada teknik lain gitu. Jadi ada banyak faktor kayak gitu kan. Dan vocabulary juga gitu. Banyak sih kalau di writing. Tapi setidaknya kita udah bisa nih buat kalimat, udah kenal nih jenis-jenis kalimat gitu. Jadi nanti tinggal pilih mau buat kalimat jenis yang apa kayak gitu. Kayak gitu dia. Oke, ini sudah ini sudah complicated. Kita coba ke sini dulu. Nggak apa-apa, kita bahas compound kompleks sebentar ya, Kak. Jadi, ini until. Oke, ini adalah kalimat kompleks ya, Kak. Kompleks. Ini kompleks. Karena ada dependent sama independent clause. Gitu. Kenapa dia compound? Karena dia dua independen. Kalau sesama dua independen ketemu kan dia compound ya. Sama-sama yang independen. Dua-dua setara gitu. Independen sama independen. Tapi kalau ketemu dependent sama independen, dia itu adalah kompleks. Kayak gitu dia. Until I finish my exams, I have to study every night. Kompleks. Terus ditambah ini jadi compound kompleks. Otherwise, jika tidak, I would definitely join you for the concert. Otherwise itu jika tidak. Oke. Nah, itu dia sekilas. Kita ke latihan. Coba ya. Kita ke latihan. Ini sudah ada example-nya. Kenapa dia kompleks? Oke, karena ada ketidaksetaraan ya. Because he loves the dogs. He loves the dogs. Oke, kita langsung ke sini. Oke, nomor 1 kira-kira gimana, Kak? Kompleks ya. I used to have a beautiful plant by my window, but it died when I forgot to water it. Iya, ini ya yang buat kompleks ya. Kalau but-nya bukan ya? Enggak, karena but-nya kita hafal aja nanti ini, Kak, yang fun boys. Oh. Ini. Jadi dia compound sentence yang fun boys. Gitu. But kan masuk dia but ya. Oh ya. Iya, itu dia. Oke. Coba nomor berapa, Kak? Yang nomor 4? Atau nomor 5? Nomor 4 ini ya. Which-nya ya? Kan ya? Kalau nomor 4, oh iya. My favorite movie, which I've seen at least 5 times, depicts an epic battle between good and evil. Oh iya. Ini yang buat dia kompleks. Which I've seen at least 5 times. Kalau kalimatnya murni kan ini ya. My favorite movie, subject. Terus itu menggambarkan epic battle gitu ya antara good dan evil.
Ini predikatnya ini. Terus objeknya adalah ini. Nah, ini adalah kalimat dependent, which I've seen at least 5 times. Jadi dia masuk kalimat kompleks. Oke, gimana Kak? Oke, lumayan. Lumayan ya? Oke, nggak apa-apa Kak, kompleks. Oke. Selanjutnya nomor berapa Kak? Yang nomor 6. I'll be waiting for you in the lobby. So, kalau so ini kan dia menunjukkan ini ya, tadi Fun Boys compound. Tapi karena ada kata when you are ready, maka dia, compound kompleks. Oh iya, baru ingat. Compound Double ya. Compound kompleks, iya. Benar. Gitu. Kalau nomor 5 ini ya, compound ya. To Sam, nothing in the world could compare the delicious gingerbread that his grandmother prepare for Christmas each year. Ada kata that. Kalau ada kata that, tadi apa Kak? Pokoknya ingat aja kalau compound itu Fun Boys tadi. Berarti kalau that itu kan bukan dari Fun Boys kan? Berarti dia kompleks gitu. Gitu dia. Oke, nomor 3 gimana Kak? The student finish his essay well before. Ada before ya. Before the end of the exam. Oh, ini bukan kalimat. Dia menunjukkan keterangan waktu sebelum akhir ujian. Nonetheless, he was exhausted from the effort of writing and, ada N-nya. And didn't feel like editing his work. Tapi dia di sini, N itu bukan menunjukkan kalimat, tapi menunjukkan bukan menunjukkan kalimat yang baru, tapi menunjukkan bahwasannya si subjeknya itu punya double predikat. Dapat Kak? Bisa diulang sedikit. Oh iya, gini Kak. Jadi kan kalau kita ada kata N, berarti kita auto mikir bagian dari Fun Boys kan? Oh, N berarti compound sentence. Tapi kita lihat di sini. Kalau dia compound sentence, berarti setelah N itu ada subjek. Oke. Tapi di sini nggak ada subjek. Berarti dia mau menunjukkan ini satu subjek dengan double predikat. Jadi predikatnya was exhausted sama didn't feel. Gitu. Jadi ini adalah kalimat satu utuh dengan double predikat. Kalimat simple dengan kalimat predikat. Kayak gitu. Dan dia kompleks karena kata nonetheless tadi. Itu dia, kompleks. Oke. With lightning speed, dengan kecepatan cahaya, the defenseman's perfectly placed slap shot blasted the puck over of the goalie's shoulders and into. Nah, di sini sama kayak gini tadi Kak. Setelah N kan gak ada subjek, berarti dia berarti bukan compound sentence. Gitu, berarti dia simple sentence yang kompleks. Kayak gitu dia. Oke. Oke, tadi yang pertama ini ya, compound kompleks ya. Compound kompleks karena ada kata but dengan when. Oke. Oke, gimana Kak? Habis ya.
Kita di sini disuruh sih buat kalimat tugasnya. Agak complicated ini tugasnya, Kak. Nggak apa-apa, dicoba aja dulu nanti ya Oh buat ya, tugasnya. oke. Boleh, boleh, boleh. Maksudnya Ya, biar jangan Kakak terbeban ya. ya, nggak. Jadi tugasnya agak banyak, mungkin karena ini ya, biar lebih mahir sebenarnya. Jadi applying our understanding by produce sentence berarti oh udah benar nih. Kalau nanti sentence-nya benar berarti kita udah paham kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalimatnya masih perlu diperbaiki, berarti ada pembelajaran baru nantinya kayak gitu, Oh, kayak ya. kalimat kakak sebelumnya gitu. Nah, simple sentence kita udah kerjakan, kakak kerjakan. Kalau kakak mau nambahi kayak yang tadi boleh gitu. Terus compound sentence that joins the clauses with the comma and a coordinate conjunction. Oke, itu compound sentence dapat ya Kak. Coordinating conjunction tadi fun boys. Gitu. Kakak mau coba sekarang? Boleh? Right, compound sentence. Belum kayaknya deh, Miss. Gini contoh, pandemic COVID-19 is over gitu ya, udah selesai, and the school in Indonesia opens, ya kan? Jadi oke, berarti coordinate conjunction-nya adalah and, gitu. Bisa nggak diganti koma dia atau kok bisa? Karena dia setara. Gitu. Nah, oke. Aku screenshot aja kali ya ini. Ya. Ini materinya nggak bisa dikirimin ya, Miss? Bisa, bisa, bisa. Tapi tadi yang coret-coretannya kehapus, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Materinya nanti biar pelajari lagi. Boleh, 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 boleh. Aku kirim ke WA aja gimana? ya, aku kirim ke WA sentence structure tadi ya. Iya, iya. Oh, ada yang oke, bisa. Baik. Oke, itu tadi jenis-jenis kalimatnya Kak. Terus bagian dari kalimat itu sebenarnya sudah kita bicarakan tadi. Bagian-bagian dari kalimat. Kak, itu nggak kebanyakan kan tugasnya kan? Enggak Satu-satu kok. aja nanti buat. Enggak. Bisa. Iya, Dicoba iya. aja dulu. Oke, baik. Hanya untuk review ini mana ya ini ya. Oke. Semoga kelihatan. Kelihatan nggak? Ya. Oke. Nah, ini tadi kalau tadi jenis kalimat, ini bentuk-bentuk di dalam kalimat tadi, gitu Kak. Jadi kalau misalnya ada rumah, ini dapurnya, ini ruang tengah gitu ya. Nah ini tadi yang dari basic ya udah subject verb, kayak gitu. Terus yang kedua ada dia subject verb sama object. Nah dia buat direct object bisa karena nanti ada indirect object tidak langsung. Nah, terus yang ketiga ada subject verb complement. Apa bedanya dengan objek ini? Kalau objek itu biasanya benda. Contohnya gini. Margaret recalled a memory. A memory itu adalah benda. Nah, sedangkan complement itu dia bisa bentuk adject.
adjective. Kayak gitu. Nah, adjective gini. The consultant seemed pleasant. Konsultan itu kelihatannya menyenangkan gitu. Menyenangkan itu kan adjective. Jadi makanya dia dibilang pelengkap. Kayak gitu, bukan objek. Karena dia tidak bersifat kata benda. Gitu. Nah, ini dia. Pattern selanjutnya adalah ada dia subjek, terus kata kerja, dan dia terdiri dari indirect sama direct. Kalau di sini tadi cuma direct, ini dia indirect. Kayak gitu dia. Nah, indirect sama direct. Nah, kita lihat. Ini subjeknya, the new candidate. Terus ini gives. Predikat, terus me. Objek tidak langsung, terus ini objek langsungnya. Nah, kenapa dia satu dibilang objek tidak langsung, satunya lagi langsung? Kalau ditanya apa yang dikasih, sebenarnya kan memberi ya, apa yang diberi gitu, hope. Jadi dia, the candidate gives hope. Itu ya sebenarnya dikasih. Bukan memberi saya, tapi memberi, apa yang diberi harapan. Nah, lalu, ini hanya penambahan kepada siapa diberi, secara tidak langsung. Ini dikatakanlah dia objek tidak langsung karena dia informasi tambahan. Sebenarnya kalimat utama yang langsungnya adalah the candidate gives hope. Gitu. Gitu dia, Kak. Oke. Nah, selanjutnya subject, verb, direct object, sama objek complement. Objek complement ini adalah pelengkap. Gitu ya, Kak. Oke. Jadi, the girl thinks, predikat. Terus, ada dia herself intelligent. Oke. Oh, di sini yang dipikirkannya itu apa? Dirinya kan, bukan intelijennya. Tapi tentang apa dia memikirkan dirinya? Intelligent. Gitu. Dapat, Kak? Wanita itu berpikir dirinya, kan yang dipikirkannya dirinya dulu kan, bukan intelijennya dulu. Makanya herself itu menjadi direct objeknya. The girl thinks herself. Baru intelligent, pelengkap. Tentang apa dia memikirkan dirinya? Pintar. Dia pikir dirinya pintar. Kayak gitu. Dapat, Kak? Oke. Di mute, Kak. Itu mute. Oh iya. Oke. Oke. Nah, itu dia, Kak. Simple sentence sudah, compound sentence sudah, complex sentence sudah, dan basic pattern dalam kalimat itu sudah. Nanti next time kita asah lagi compound sama kompleksnya, itu mengenai conjunction nanti, baru kita masuk nanti ke tenses yang kakak bilang tadi. Present continuous, present tense, itu masih bicara tentang simple sentence sebenarnya, tapi dalam bentuk tenses kayak gitu dia. Oke. Any question, Kak? Gimana? Nggak berat kan, Kak? Gampang lah ya. Lumayan. Dipelajarin lagi. Ya, Miss, recordingnya nanti linknya bisa di-share ya. Oh, iya, nanti aku ini ya, save ke